Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyati wa ahli salam nabi alaihi wa alihi wa mursalin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatu sahabat Rasulullah wa tabi'in sunnah wal awliya wa syuhada as-salihin wal mustaqim wa jami'il malaikati wal mubarak syaitan وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأصدقائنا وأقربائنا والمشايخ شيخ نواب وجماعة ورسل السابقين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد. Para kiai, para setisan jamaah wafilah Allah wabil khusus wafilah di Jawa Timur hadir para setisan yang lain dan Kiai Mansur Ketua DPRD Kasih Haji Saifullah Saifullah Haji Awi dan para setisan yang lain semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kasih anugerah panjang umur, berkahmur ilmu kita yang berkah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang berkah, yang banyak, sehat walafiat, dan menjadi soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dikabulkan. Mobil khusus bagi PKM masjid, mudah-mudahan tempat ini, masjid ini berkah. Allah dan Palestina dan kemerdekaan. Kasih kemenangan tanah-tanahnya, negerinya yang diambil, dirampas oleh Zionis Israel, Allah kembalikan lagi. Amin. Dan bangsa Israel Allah lemahkan, Allah cerai-beraikan, Allah kasih rasa ketakutan, Allah hancurkan dan Allah kalahkan. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jika kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan para pejuang yang meninggal di Palestina Allah anugerahkan sebagai mati syahid ala haziniyah wa kulli bin nasar ala hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaji kita pagi hari ini adalah kemarin tentang surah Al-Fatihah. Yang ikuti dari awal sudah dibalik, sudah dibalik dari hari ya, tinggal persamaan dan pertemuan. Sekarang surah yang pendek, cuman ada 4 ayat, tapi lagi ini sering dibaca di mana, bahkan senang. Bahkan membacanya senang, apalagi pada waktu sholat, yaitu surah Al-Ikhlas. Senang banget surah ini nih, apalagi tarawih ya. Pilihnya surah Al-Ikhlas, pendek, singkat, tapi lagi. Surah Al-Ikhlas ini namanya banyak. Ada yang ulama
12 bilang 12 ada yang 20 ya. Kenapa dinamai surah Al-Ikhlas? Dinamai surah Al-Ikhlas karena Allah memurnikan dirinya. Innallaha ahlasaha nafsahu walaysa fiha illa kalam anillah wa sifati. Karena Allah itu mengikhlaskan dirinya untuk disembah oleh hambanya. Jadi tidak ada kalam, tidak ada ucapan kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Orang yang membaca surah ini dia akan terpisah, akan terhindar daripada kesyirikan, daripada syirik. Wa tusamma dinamai juga suratul Ma'rifah. Dinamai juga surah Ma'rifah. Kenapa surah Ma'rifah? Jadi orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini tauhidnya semakin dalam lagi. Bukan sekedar baca doang. Dia semakin dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jamal disebut juga surah Jamal. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Wa surah Tauhid. Tauhid semuanya isinya adalah tentang tauhid. Wa surah An-Najah. Orang yang membaca surah ini, apa yang dalam kehidupannya insya Allah sukses. Wa surah An-Nur. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas, insya Allah hatinya akan dianugerahkan pikirannya, kehidupannya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nama. Makanya saya bilang ini ajib surah ini. Jadi mulai nanti kalau sudah ngaji surah ini, baca surah Al-Ikhlasnya lebih dalam lagi, lebih dihayati lagi. Disebut juga surah Muhdar. Al-Muhdar. Karena kalau orang membaca ini, malaikat selalu mendengarkan. Mendengarkan dan hadir. Disebut juga surah Maghfirah. Jadi yang memisahkan manusia dari setan. Setan menarik itu. Kalau kita baca surah ini. Wa surah Al-Mu'awwizah atau juga disebut surah Mu'awwizah, perlindungan. Insyaallah orang yang membaca surah ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wa surah Al-Mani'ah. Surah Mani'ah. Artinya dicegah. Insyaallah kita tercegah daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha tamna'u fitnatal qabri wal bahatin nar. Karena kalau kita sering membaca surah ini, insya Allah tercegah daripada siksa kubur, fitnah kubur, walafahatin nar, dan kobaran daripada api neraka. Surah Al-Baraqah, dan juga disebut namanya surah Al-Baraqah. Li'annaha baraqatun minasyirki, terbebas dari syirik. Makiyah diturunkan di muka arba'u ayatin, 4 ayat, khamsa asaratat kalimah, ada 15 kalimat, sab'atul wa arba'una harfan, ada 70 huruf, 40 huruf. Pendek banget. Dari kecil kita hafal surah ini. Tapi hafal nggak hurufnya? Berapa hurufnya? Nah, sekarang hurufnya berapa? Ada 47. Kalimatnya ada 15 kalimat. Ini
lain begitu banyak keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Allah bisa mencintai kita. Kita bisa dicintai Allah karena membaca surah Al-Fatihah. Wa hubbuha sababun limahabbatillah. Cintanya Allah kepada kita karena sebab kita membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha sifatur rahman. Wa ana uhibbu, Allah senang an aqra'a biha, orang yang membaca daripada surah Al-Ikhlas. Faqala Nabi SAW, akhbirhu anallah yang Nabi itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, dikasih kabarin bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah, ana innallaha yuhibbu, Allah mencintai dia. Jadi dulu ada sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi imam sholat. Kemudian sahabat itu dikit-dikit langganannya kalau jadi imam baca tulhu. Kalau kita masih mending, rakaat pertama bukan tulhu, jadiin rakaat kedua. Sahabat ini rakaat pertama tulhu, rakaat kedua tulhu. Ini sahabat yang lain ngadu sama Rasul. Ya Rasul, itu dia yang engkau amanahkan untuk menjadi imam, langganannya tulhu. Langganannya baca tulhu. Kemudian ditanya tuh, kenapa kamu baca tulhu? Karena sifatul rahman. Walau itu, karena itu sifat yang maha pengasih. Saya senang itu dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW, maka Nabi itu langsung dikasih tahu oleh biru innallaha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu dia membaca itu jadi asal memang membacanya benar-benar karena kecintaan, mengesahkan, mengagungkan, mengagungkan Allah. Kalau kita kan karena pendek cepat, tuh bedanya. Dia begitu ditanya kan, li'annaha sifatur rahman. Yang kedua, surah Al-Ikhlas ini itu takbiru surah Al-Quran. Dia sama dengan seimbang dengan sepertiga apa? Daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca hampir kita namanya apa? Atam Al-Quran. Hanya dulu Sayyidina Ali waktu lagi disuruh cepat-cepatan siapa yang paling cepat hatam Al-Quran. Sayyidina Ali hatam cepat banget. Ternyata bacanya adalah surah Al-Ikhlas. Bil makna wal dalam sisi arti, dalam sisi makna dan paham itu seimbang. Jadi surah Al-Ikhlas ini bil makna wal ajri, dari sisi makna dan itu seimbang. Bil badli wasawab, juga dari sisi keutamaan dan paham. Tapi wala ta'lilu fil ajza wal adna an qira'at. Tapi enggak seimbang kalau dari juz-juznya dan kekayaan ilmu-ilmunya bagi orang yang bacanya. Makanya nggak bisa kalau ada orang yang katakan azar besok kalau saya jadi anggota DPRD kayak Kiai kayak beliau di saya Daulah ya saya mau halaman Al-Quran 3 kali. Nah, ngaji di sini ngajarin baca surah Al-Ikhlas.
Ini kan kayak bakaran wajah, baca surah yang saja, nggak seimbang kalau gitu, nggak seimbang. Jangan digunakan begitu. Jadi kalau orang nazar, ya harus khatam Quran, yang khatam Quran. Bahkan nih kalau kita berdoa dengan surah Al-Ikhlas, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu pernah mendengar Nabi SAW sami rajulan yusolli yad'u. Nabi pernah mendengar seorang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahad ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis baca doa itu minta apa? Dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi laqad sa'alahu mu'ti. Kata Nabi itu, dan demi diriku yang ada di kekuasaannya, sungguh orang yang berdoa dan membaca tadi mu'ti akan diberi Allah. Allazi idza su'ila mu'ti wa idza dunya ajaba. Kalau dia berdoa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doanya dengan baca ngomong Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu. Coba. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya benar hasil maksud. Amin. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kami inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kunci doa lagi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi itu allazi idza su'ila, kalau dia meminta dengan begitu aku beri. Wa idza dunya ajab. Allah masih diberi Allah dijawab oleh Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu adalah esa. Ahad katanya ahad, enggak wahid. Ahad sama wahid, kalau wahid satu. Jadi yang dipakai adalah ahad. Dia enggak punya muannas. Dia enggak punya muannas. Kalau umpamanya wahid bisa wahid. Dia juga nggak bisa diterusin. Ahad, isnan, salasa. Tapi kalau wahid, isnan, salasa, arba, dan seterusnya. Jadi qul huwallahu ahad. Inna hadhihi surah nuzilat bisababi su'alil musyrikin. Turunnya surah ini dengan sebab pertanyaan orang musyrik. Qala ad-duha, berkata Imam ad-duha, innal musyrikina arsalu Amir bin Tufaili ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang musyrik mengutus Amir bin Tufail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok musyrik banget. Dengar Nabi berdakwah
bertanya kepada Nabi, dia berkata, sababta alihatana wa khalaqta dina abaika. Ya Muhammad, engkau mencela Tuhan kami dan menyelisihi Tuhan nenek moyang kami. Jadi dengan dakwah Nabi Muhammad, dia menganggap apa yang disembah dicela oleh Nabi Muhammad. Fa'in kunta faqiran agnainaka. Muhammad, kalau kamu miskin, kamu fakir, agnainaka. Aku kasih kekayaan. Jadi dihalang-halang, tawarin, pengen mobil, pengen rumah, kasih. Wa in kunta majnunan dawainaka. Ada yang bilang, Muhammad, kalau engkau gila, dawainaka. Kami ada dokter, kami obatin. Ayo kita bawa. Yang enggak aja, tiba-tiba Tuhan kita banyak orang akan. Wa in hawaita imra'atan wajnakaha zawajnakaha. Kalau kamu ingin perempuan, aku saja, aku nikahin. Banyak loh stoknya, cakep. Jadi maksudnya yang penting berhenti udah dakwah mengenalkan Tuhan yang Maha Esa. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lastu bifaqir." Itu enggak fakir. Aku enggak fakir. Wala majnunin, juga enggak gila. Wala hawaitu imra'atan, juga saya enggak pengen perempuan. Ana Rasulullah, ada hukum min ibadil asnam ila ibadatihi. Saya ini utusan Allah. Saya utusan Allah yang mengajak kalian dari beribadah menjadi menyembah berhala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasin gitu, ya pulang dah. Kalau datang lagi Pak Arsaluhu saniyatan. Kemudian datang lagi utusan kedua. Utusan selanjutnya. Yang tadi gak masuk tuh. Rayu Nabi Muhammad, mau dikasih harta sebanyak-banyaknya gak kena. Mau dikasih cewek gak kena. Dianggap gila mau dibatin gak kena. Dia pulang, datang lagi utusan kedua. Waqalu, yang kedua berkata lagi nih, kullahu bayyin lana jinsa ma'budika amin zabit au fidatin. Saya Muhammad katakan kepada saya, jelasin Tuhan jenisnya ma'budika yang kau sembah itu seperti apa? Amin zabit au fidatin. Apa dari emas, apa dari perak? Begitu. Nabi Muhammad sampai dihina begitu. Nyembah perak sama nyembah emas. Tuhan itu dari perak atau dari emas? Fa'anzalallahu hadhihi surah wa qalu lahu. Fa'anzalallahu hadhihi surah wa qalu lahu salasumiatin wa sittuna saman la taqum bi hawadina. Kemudian dia bilang nih, salah sumiatin wasitu nasaman, dia punya berapa tuh? 360. Saya punya 360 Tuhan. Nah, dia punya 360 Tuhan. La taqumu bihawaina. Udah punya Tuhan sampai sekian, kebutuhan kami belum dijawab. Apa yang dia mau belum dipenuhi oleh Tuhannya. Bagaimana ya kubul wahyu fi hawaijil khalqi. Bagaimana kamu punya Tuhan satu tapi bisa memenuhi kebutuhan manusia? Nah, 360
pakai batu mulu. No sekamar. Justru dia yang ngasih makan, yang merawatin, ngasih masa dia yang pengen dipenuhi kebutuhannya. Dan Tuhannya dari batu, Tuhannya dari emas, Tuhannya dari perak, malah dia yang ngerawatin. Bagaimana? Tuhan itu satu, saya aja Tuhan banyak yang bisa memenuhi kebutuhan saya, apalagi Tuhan satu. Bagaimana bisa memenuhi? Banu Silat ayat wasofa sampai ila qouli ta'ala inna ilahukum lahu wahid. Ya turun ayat inna ilahukum lahu wahid. Sungguhnya Tuhan adalah Maha Esa satu. Turun ayat. Kagak puas masih orang musyrik kagak bu. Bahal selalu ukro, maka datang lagi putusan yang lain. Waqalu, mereka ngomong tuh, bayin lana af'alahu. Coba jelasin Tuhan itu kerjanya apa? Oh, kerjanya di rumah. Tuhan kerjanya apa? Kerjanya apa? Tapi kemudian turun lagi tuh ayat. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Yang menciptakan langit dan bumi. Kerjaannya yang menciptakan langit dan bumi dan memelihara langit dan bumi dan semuanya serta segala isi. Tuhan kamu kalau dibalik Tuhan kamu kerjanya apa? Jogrok aja. Jogrok aja. Apalagi pakai jalan dipindahin dan digotong. Al-A'raf ayat yang 4. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas Allah ridhoi kepadanya, anna Amir bin Tufail wa Arbada bin Rabi'ah ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayat oleh Ibnu Abbas datang kedua-duanya Amir bin Tufail sama Arbada bin Rabi'ah ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi datang lagi Nabi. Maqala Amir, berkata Amir bin Tufail, ila man tad'una ya Muhammad. Bagaimana kamu mengajak kami ya Muhammad? Kemana kamu mengajak kami? Kemana itu? Mengajak apa kami? Kata Nabi, ilallahi ta'ala, untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngomong lagi ke Amir, sibulana amin dhabin wa min filatin. Coba ciri-cirinya yang ceritakan kepada kami, sifat-sifatnya ceritakan kepada kami. Amin dhabin wa min filatin, dia dari emas atau dari perak. Au min hadid, apa dia dari besi. Au min khashab, apa dia dari kayu. Moral ya. Kok bisa sampai pikiran Tuhan itu modelnya kayak gitu? Karena selama ini dia nyembahnya model dari emas, apa dari perak, apa dari besi, atau dari kayu. Wanuzilat hadis surah, kemudian turun ini ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala arbadal bista'iqah. Kemudian untuk Allah hancurkan arbada itu bista'iqah. Dengan apa? Disambar petir. Hancur petir. Allah mudah-mudahan Israel Amin. Sambil disambar bebek, hari dihancurin, izalul zilatil akutil, hancur semuanya gedung-gedungnya. Ya kalau gedung-gedungnya kan, dia itu kan udah membunuh, merampas tanah, kemudian juga merampas negaranya, anak-anak. Yakin dia cuma begini doang nih. Wa Allah Ta'ala arba'an bismi. Langsung karena arba'an
badan diawe, dikasih hancurkan oleh Allah dengan disambut geledek. Amir bin Tufail ditongkun. Umar Amir bin Tufail dikasih apa? Penyakit tongkun. Penyakit tongkun kan? Iya gitu. Oh iya. Oke semuanya badannya. Wakila nuzilat bisa bagi soalin naum. Dan dikatakan turun ayat ini dengan sebab pertanyaan orang Nasrani. Uri Ali bin Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abbas qala qadima waktu Najran, datang itu utusan Najran. Dari Najran kemudian dia berkata kepada Siklana Rabbuka, ceritakan sifat-sifat Tuhanmu ya Muhammad. Amin zabarijat au yakut au zahab au fiddah. Apakah Tuhanmu itu dari zabarijat itu batu permata ya, batu berlian, au yakut berlian juga tuh berlian, au zahab au fiddah, emas au perak. Pikirannya materi itu, makanya pikirannya materi mulu. Tuhan yang ada dalam pikirannya adalah materi, emas, perak, batu permata, kayu bersih. Waqala Nabi inna Rabbi laisa min syai'in li'anna khaliqul asya. Sesungguhnya Tuhanku tidak dari sesuatu di kita, tidak dari sesuatu li'annahu khaliqul asya, karena Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Qul Allahu ahad. Oh dia kata, dia ngomong tuh, wahid satu, wa wahid, kau itu satu Muhammad. Maka laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mirip. Meskipun saya satu, Tuhan saya satu, tapi Tuhan saya laisa kamitslihi syai'un. Zidna min sifat, kita tambahin lagi sifatnya. Maka Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung. Faqalu wa samad alladzi yasqulu ilaihi qalbu bil hawari, yaitu yang tempat tergantung kebutuhan makhluk. Faqala zidna, dia nanya lagi, turun tambahin lagi. Manusia lam yalid, kemudian turun lam yalid kama walad Maryam, seperti yang dilahirkannya Maryam. Walam yulad, tidak dilahir kama wulidah Isa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bersatu. Ai laisa lahu nadhirun min khalqihi. Jadi tidak ada tandingan daripada ciptaannya. Sepanjang surah Al-Ikhlas, mungkin 2-3 kali lagi kita bahas. Jadi yang tadi minimal itu ada yang diamalkan surah Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu itu Nabi yang bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa